Dan faktanya Jepang menolong Indonesia dengan memberikan realitas sesungguhnya. Udah lu naturalisasi belum cukup lawan gua. Nah gitu. Tapi kan kalau misalnya kita memang sebagus itu ya, kenapa nggak dia ini Rangers yang join? Nah iya tuh. Kenapa cuma Eliano? Sesederhana itu aja sih. Kalau emang Selamat datang di Kopro. Kali ini yang jadi hostnya ialah saya sendiri, Lano Mahardika. Jarang saya ngomong sebagai tuan rumah, tapi kali ini saya milih saya jadi tuan rumahnya nih bersama para penghuni tetapnya di Kopro nih. Wih, Pandi, Mando, Habib dan Gian. Hai. Hola Des. I'm back. juragan tempe gua. You back? When do you leave? Yesterday, last episode. Kemarin Oh, si ada. volunteer itu. Oh iya iya. Ada. Iya. Kemarin kan kita habis nonton Jepang lawan Indonesia nih. Ya. Hasilnya sedih banget ya. Gue sih nggak sedih sih. Nggak Udah sedih. expect gue. Oh sudah expect. Sesuai dugaan. Expect. Tapi Nggak heran gua. expect kalah, tapi nggak expect sampai 6-0. Nah, itunya. Ya gua juga, soalnya prediksi gua 5-0 kan. Dan 1. Lah emang kalau lu Mando awalnya lu prediksi berapa prediksinya? Nah, banter-banter 3-0. Tapi waduh ternyata Jepang, gue dari line up ya, waduh ini mah Kamada udah ada main, Kubo Kubo main loh? Iya, wah udah ini ternyata yang starting itu setengah lapis utama, setengahnya lapis 2 ternyata. Iya. Dan ternyata ngotot. Bukan cuma 4 pemain inti kok. Nggak disangka otot itu nggak disangka ototnya. Iya. Ternyata sampai menit 90 pun gila. Pressingnya yang gue impress tuh sama Jepang terorganize banget ya mainnya. Nggak heran sih. Iya. Biarpun siapapun yang main, tapi pemainnya itu bisa nyatu dengan cara sistem mainnya Jepang gitu. Meskipun mainnya ganti-ganti tapi tetap Iya. set system. Iya. Kalau saya sih benar-benar respect ya sama yang dilakukan Jepang ya Pak ya. Mereka walaupun sudah lolos otomatis, mereka terkesannya menurunkan pemain lapis kedua katanya ya, tapi mereka benar-benar tampil gila gitu loh. Tapi buktinya nggak lapis kedua semua kan? Iya, benar-benar respect mereka, benar-benar menghargai respectnya sepak bola, fair play-nya gitu, bermain terbaik itu adalah respect paling utama kalau Nggak ada saya. hubungannya sama ini habis kalah sama Australia. Nggak ada. Oh nggak ada. Terus pas di wawancara pun Kubo ngomong dia walaupun kami menang 6-0 pertandingan ini tetap sulit bagi mereka gitu. Benar-benar taruh respect juga loh. Basa-basi kali, basa-basi. Ya, kalau Kan budaya Asia ya. Iya. Kalau Indonesia basa-basi. kalau singgung kan, kalau singgung pertandingan yang sulit. Enggak, Padahal kan yang mudah banget. kalau Mau Jepang ngobrol nih, gue ngeliatnya Asia yang dari yang lain nih gitu. Beda dia, Iya nggak sih, kayak Asia Asia. Ada yang lain apa dong? Maksudnya gini, Gimana? gampangnya kan kalau di Asia kan kalau Asiania. kita ngobrol ya Pak ya. Indonesia. Kalau udah menang ya udahlah, kita mah kasih aja buat yang ini. Sepak bola tolong menolong. Ah, lu kali kayak gitu, gua sih nggak gitu. Iya. Jual nama bapak aja saya. Dan faktanya Jepang menolong Indonesia dengan memberikan realitas sesungguhnya. Udah lu naturalisasi belum cukup lawan gua. Iya. Nah gitu. Tapi nggak cuma sudah naturalisasi tuh kemarin tuh ya. Kalau gua perhatiin kayak mainnya tuh kayak anak SSB lawan tim Liga 3 deh, masa Liga 2 Kayak Liga 3 gitu. Pemain-pemain kita juga nggak ada fighting spirit ya sama sekali ya. Beda gitu loh. Dan apa namanya? Kalau gue sih malah ngeliatnya ya secara realistisnya ya, para pemain-pemain ini kan kalau bagus mainnya nggak di Indonesia gitu, di Belanda kan. Itu faktanya dong. Mainnya Ya kan? di Dan sementara Belanda. sekarang pemain-pemain Jepang ini yang udah ditempa dengan sistem pembinaan yang bisa dibilang sudah dibangun hampir 30 tahun, ya hasilnya mereka bisa menghasilkan pemain-pemain yang kualitasnya bisa dibilang mirip-mirip di Eropa gitu loh. Dan ya kita harus realistis bahwa, dan realistisnya ini adalah Jepang ini sekarang salah satu tim terbaik dunia dan juga Asia ya. Ya udah ngalahin apa? Spanyol, Jerman, iya. Apa namanya? Gak perlu naturalisasi banyak-banyak, tapi Jepang itu punya pemikiran bahwa ya udah. Tapi tunggu lu bilang naturalisasi nggak perlu banyak, misalnya pakai main Liga 1 semua. Ya memang nggak menjamin, tapi kan Menjamin, untuk kedepannya kan apakah mau pakai cara ini terus kan nggak juga gitu loh. Gue sih lebih baik naturalisasi boleh ada, tapi gue mau pakai cara Jepang. Kenapa nggak kita produksi pemain kita sendiri gitu loh? Jadi kalau kita kekurangan ya kita tinggal metik aja apa yang kita buat. Kalau gue begitu. Dan ini kelihatan juga di timnas Jepang saat ini. Nggak ada Koki Machida pun dia akhirnya naikin nama baru lagi, Junosuke Suzuki. Nggak ada si Koro Mitoma, ada Shunsuke Mito. Nggak ada Ayase Ueda, ada Suto Machino. Dan itu jalan terus menerus gitu loh.
Dan itu yang harus dicontoh oleh Indonesia ya. Dan benar kata Fandi, kita dikasih realita bahwa pembinaan sepak bola itu kalau kita mau nikmatin prosesnya, hasilnya bakal seindah ini. Dan lu juga sempat bilang kan off cam ya, kalau quotes dari Mitoma atau siapa yang ngomong tuh, kalau nggak salah Mitoma, dia bilang kita malah nggak takut kalau Indonesia pakai naturalisasi terus. Ada yang kita takutkan dari hal lain. Nah, gue nggak tahu tuh apa. Ya, tapi kalau gue sih mikirnya kalau Indonesia bisa lebih fokus ke level grassroots dan juga pembinaan, itu bakal lebih serem ya, karena kan secara bakat alam kita lebih luar biasa gitu loh. Tapi itu kan lu kayak ngarepin PSSI di siang bolong tiba-tiba ketok hatinya untuk menyentuh SSB kan? Ya itu ya. Tapi ya semoga dari laga ini kita punya bisa dibilang ini jadi tamparan lah. Kalau dulu Jepang punya Agony of Doha tahun 92 atau 93 gue lupa. Apa itu? Agony of Doha yang dia 1 menit lagi hampir lolos Piala Dunia cuma nggak jadi. Oh yang itu Cuma karena yang Agony of Doha itu kan mereka langsung mereformasi sepak bola besar-besaran. Nah gue berharap semoga ada Agony of Osaka buat Indonesia. Kita di Bro, Indonesia ini sudah pernah pembukuan, sudah pernah dualisme liga. Tapi kan ada perubahan nggak Indonesia? Emang nggak cukup. Cuma gue berharapnya saat ini kan udah ada tragedi kanjuruhan. Ada tuh dulang lagi kan? Iya. Tapi gue berharapnya kan saat ini kan timnas Indonesia benar-benar bisa dibilang diikuti lah oleh hampir semua lapisan masyarakat ya, kayak tahun 2010, dan bahkan mungkin saat ini jumlahnya bisa dibilang bakal lebih banyak karena kan pengaruh sosial media. Gue berharap para supporter bisa membuka matanya, bisa melek bahwa kita butuh pembangunan besar-besaran, ada reformasi pembinaan sepak bola maupun itu kompetisi, timnas dan lain-lainnya yang harus diperbaiki oleh federasi. Gitu. Tapi lo optimis Mando, apa yang diomongin sama Gian ini bakal dipenuhin sama pemimpin penanggung jawab bola Indonesia yaitu PSSI. Pengurus di Mari ya. Sebenarnya Pengurus PSSI orang sini ya? di Mari Indonesia maksudnya. Orang langsung. Gimana ya? Ya 50-50 ya kalau keyakinan. Apalagi gue yakin tuh, apalagi dengan kondisi negara sekarang tuh Indonesia tuh, ini maaf ya agak Ya apa-apa, tadi ada yang pakai baju dengan Siapa, Pak? udah siapa? Dengan kondisi negara Indonesia yang seperti ini, menurut gue ini cara menutup kondisi negara itu di sepak bola. Kayak Argentina, Brazil, yang negara Latin, kan negara mereka kan juga levelnya sama kita, ketiga lah itu. Iya, negaranya. Tapi mereka ditutupi oleh keindahan sepak bola mereka. Nah, kalau emang arahnya kayak gitu, mudah-mudahan sih negara itu punya solusi gimana caranya kita membangun negara ini dengan sepak bola ya. Maksudnya gimana caranya memperbaiki, apalagi kan engagement tinggi segala macam, view-nya, hiburan orang-orang juga. Menurut gua tolonglah dibangun grassroots segala macam untuk timnas, untuk menciptakan blueprint-nya mereka. Kan udah ada Dirtek juga baru kan, head of scouting Simon kan, Simon. Ya mudah-mudahan ada progres lah buat 4 tahun ke depan, ya 1 dekade ke depan sih, biar kelihatan hasilnya. Mudah-mudahan nanti kalau di ronde 4 bisa bersaing lah minimal, nggak jadi bulan-bulanan doang, dan di AFC mudah-mudahan bisa melangkah lebih jauh, bukan cuma lolos grup doang sih. Tapi lu pada tahu nggak, pada tahun 68 tuh kita pernah menang sama Jepang 7-0. Itu tahun 68 Maaf aja tahun 2025 udah kebalik ya. Berapa aja nih Pak? 8 berapa aja belum lahir bapak saya ini. Sama. Gua aja belum dibentuk. Bapak masih 2 tahun. Bapak gua udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Tanya bapak. Iya maaf. Udah nggak ada. Lupa. Nah, tapi coba dipikir deh, kenapa kok tiba-tiba bisa gini jauh levelnya kita sama Jepang ya? Meskipun kita sudah pakai pemain, gue bilang bule lah, ya kan? Iya, ya gimana ya? Balik lagi, ini. Nah, padahal ini kan katanya main Eropa semua. Iya. Artinya secara kemampuan dan teknik dan taktik atau intelijensi permainan mereka sudah lebih tinggi daripada pemain yang binaan setempat ya. Iya. Gitu. Ya Jepang ini kan bisa dibilang sepak bola dibangun dengan sistem kan. Semuanya ada filosofi yang jelas. Mereka mau prinsip mainnya seperti apa tuh mereka udah dididik juga dari level usia 10 tahun mungkin. Dan beberapa pemain ini juga mereka jebolan timnas kelompok umur Jepang juga. Bahkan di laga kemarin aja ada sekitar 3-4 pemain yang pernah bermain di timnas kelompok umur bareng gitu loh. Dan digabung dari beberapa angkatan sebelum dan setelahnya. Ya mereka bermain di
fondasi yang sama, di kurikulum yang sama, prinsip bermain bolanya juga sama, sehingga secara adaptasi mereka bakal lebih cepet gitu kan harusnya daripada pemain-pemain kita. Pemain-pemain kita mungkin oke dari Belanda, tapi yang apakah bisa nyetel secepat itu kan nggak juga. Nggak juga. Ya kan, mereka kan apa namanya bisa dibilang datang dari negara yang berbeda, datang ke kultur sepak bola yang bisa dibilang sangat baru gitu loh. Sepak bola Eropa dan Asia itu berbeda banget, dan kita memang butuh waktu ya. Dan Jepang kan udah bisa dibilang masternya lah of Asian football gitu loh, dengan segala apa ya bisa dibilang ke prestasi dan juga pembinaan sepak bolanya mereka. Dan kita kalau cuma hanya sekedar ngandalin pemain-pemain diaspora dari Belanda sih untuk bisa berbicara langsung di Asia ya, baik itu sebagai juara atau bahkan runner up, ya masih jauh menurut gue, susah. Padahal dulu Liga Jepang dibikin belajarnya dari sini ya. Sebenarnya sih lebih tepatnya belajar di semua ya di. Iya, Gue merasa ini bukan cuma sistem ya, ini lebih juga kita punya kultur bangsa, ya kan? Artinya, gue melihat kalau Indonesia ini selalu semua bikin serba instan. Iya. Ya kan? Apapun halnya, apa yang coba yang instan? Politiknya. Betul. Ya kan? Udah masuk ngomongin itu. Mie instan pun masih perlu direbus, guys. Tuh. Nah, itu. Artinya kan, sementara Jepang mereka sabar kan, memupuk, menyiram, sampai akhirnya panen. Ketika panennya gagal, panen dipupuk lagi, disiram lagi. Kita kan, Iya kita. berapa kali kita ya Gagal panen terus kita mau apa? Nggak pernah ini. Nggak pernah panen, gagal panen terus. Malah lebih tepatnya Udah busuk. Kita nggak pernah nyiram malah. Oh, nggak pernah nyiram. Jadi ditanam udah tinggal. bukan air nyiram, bukan air tuh. Iya, Mentus kayaknya. Ya gimana ya? Susah emang benar sih kalau kultur kita Sulit. serbanya mau instan ya. Dan berharap kita bisa punya sepak bola yang minimal jangan Jepang deh, Uzbekistan susah. Berarti bisa bilang harus ada campur tangan pemerintah juga nih. Kita kan sudah jam tangan. Nah, tapi kan kayaknya campur tangannya lebih ke politisasi ya. Ah, masa sih? Seperti bagi-bagi. kenapa tangannya tuh? Enggak apa. Pakai perban. Oh. Iya, jatuh. Iya, maksud gua pemerintah pasti harus ada ambil lah, kayak pembangunan TC kan harus ada andil pemerintah kan. Iya. Lalu bahkan gua bisa bilang dari segi makanan pun juga harus ada pemerintah turun tangan tuh. Karena gua pernah nonton di YouTube dari Jepang itu dari usia universitas nggak salah, masih SMA gitu. Mereka tuh makanan benar-benar di-provide banget. Kayak sekolah ya? Iya, di sekolah. Kan akhirnya kan itu akan berdampak pada postur tubuh yang lebih oke lah. Dan lebih kuat kan di masa depan. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih Jepang hasilnya udah kelihatan sekarang. Yang di mana itu udah berpuluh-puluh tahun lalu pasti udah dimulai digarapnya kan. Nah, gua rasa pemerintah harus campur tangan dan jangan berpolitisasi yang penting. Makan siang. Oh, iya. Nggak pakai Udah gratis. mulai ternyata itu ya. Makanan masih basi. Oh iya. Nggak usah ngomong itu ya. Sementara kita kalau anak-anak yang kita kan pasti kalau keluar makannya apa? Cilok, cimol, batagor, enak sih tapi. Kilo rawa. Jajanan kita itu Biasa di Nah, tapi juga cireng. Jepang kan dia punya kompetisi sekolahnya bagus kan ya? Iya. Ya, Bagus. Kalau kita ada nggak kayak gitu? Nggak Misalnya ada. selain Kayak apa dari akademi SSB. bola ya SSB, selain itu di sekolahnya Nggak ada ada. nggak? Enggak pakai ya. dulu apa namanya tuh apa pelajaran nasional? O2SN. Bukan. Apa tuh? Danon Science dong. Danone. TK. Oh iya. Liga Dulu ada kan Danon. tiga pelajaran nih. Tiga pelajar ya LPI LPI. ya. Ya sekarang kan LPI aja udah nggak ada gitu loh. Terlupakan. Sementara Jepang itu punya sistem yang dimana semua akses itu bisa punya muaranya untuk langsung ke klub profesional atau ke timnas. Dia punya cuma dari SSB doang. Iya, dia cuma punya akademi. Iya, dia punya level sekolah, dia punya level akademi, level universitas. Bahkan kemarin debutan Suzuki Junosuke itu nggak pernah main di akademi klub loh. Oh ya? Dia itu didikan sekolah, high school, dia SMA dia langsung ke Liga 1, ke Liga 1 Jepang maksudnya. Nah, dari sana dia ke klub Liga 1 itu, habis itu dia konsisten selama 2 tahun baru dipanggil timnas kemarin, dan dia nggak pernah nyentuh timnas kelompok umur, langsung senior. Tapi gue masalah deh. Berarti kan dia lihat dari hasil kompetisi SMA-nya. Iya. Nah, ketika klub itu mengambil dia, itu gimana prosesnya tuh? Ya itu kalau yang gue baca sih kayak draft gitu. Oh, model Amerika Kayak juga. NBA dong. Jadi bisa dibilang emang kayak jadi komit-komitan pemain, misalkan Iya. gue udah komit nih, gue mau sign sama Kawasaki. Ya udah gue komit nanti tahun depan gue sign buat Kawasaki gitu. Anjir, kalau di Indonesia tuh judulnya berawal dari eskul aku ke timnas gitu. Iya, benar itu. Eskul itu aja. Banyak. Kayak Habis FTV kelas ya? meet. FTV Banyak. betul. Kalau nggak sekolah ngadain kompetisi kan biasa gitu kan. Separingnya. Iya. Iya. Tapi kalau kita tuh jadi tawuran ntar di ujungnya. bahaya. Iya, ujungnya
Sparringnya kelas meeting anjir. Oh iya. Gua ketemu kelas lu lagi waktu itu. Kan gua menang tapi. Tapi balik lagi nih ke timnas ya. Astagfirullahaladzim, gua naik aja. Kalau di compare, Hmm. ya, di compare pertama secara nilai market marketnya ya antara kita punya timnas kemarin, Dream Eleven sama dengan Jepang tuh gimana menurut kalian? Jauh, Pak. Jauh. Masih Kalau Nah, kita kita tuh bumi lah ya. nyentuh Iya. 1 billion ya. Ya. Indonesia tuh 253, Tiga Jepang. masih tinggal Jepang jauh. Peringkat juga jauh banget kan? Enggak, peringkat beda satu. Hanya di market value Itu angkat di depan. lainnya. Oh, market value udah jauh juga. Jauh. Kalau bisa dibilang pemain Jepang itu tayarnya udah S+. Kita Iya. masih B. Ya. Iya, Terus Pak. benar. S plus. S+. Iya. Untuk Asia. Untuk Asia udah oke. Kelas Lingkup ya. Asia. S tuh Grade apa? lah, grade. Super Grade. Di atas A, di atas A. Iya. Nah, grade Kalau A plus lah. kalau di Naruto tuh Nah, Kalau di game Naruto S itu paling jago tuh. Iya. S paling jago. Ya, A plus plus lah. Itu udah Iya, Naruto Jepang. mode QB tuh. Iya. lo kalau main Ultimate Ninja 3 yang paling atas S udah tuh. S. Itu nggak kena tojokan. Ya, Apa OP, pukulan kena terus dia OP lah. Kalau di Gatorade S+ lah. Anjir. Padahal kan mereka juga ini yang di yang punya timnas ini kan juga ya apa Liga Belanda juga lumayan loh. Ya maaf aja nih buat para penonton ya, kalau mereka grade A atau S, ya mereka pasti ke timnas Belanda, Belanda. bukan ke Indonesia, udah gitu Itu aja. Logika sederhana sih. Kalau Iya. liga sederhana yang sulit diterima Iya, oleh contoh masyarakat. Katanya Jesus mau ke Inter Milan. Katanya. Ah, nggak yakin. Lagian kalau misal Pasti kita, tengah. lagian kalau misal kita memang sebagus itu ya, kenapa nggak dia ini Rangers yang join? Nah iya Iya. tuh. Kenapa cuma Eliano? Ah, Sesederhana itu aja sih. Sederhana itu. Kalau emang levelnya A atau S ya, Nah. jadi Raiders sekarang Pasti City. iya. Lobbynya telat kan lobbynya telat tuh. Ya. Scouting, Ya, udah di istilahnya scouting kan tapi. adik-adik kakak ya, Dan masa nggak ada siapa? lebaran nggak ketemu nih ngobrol-ngobrol. Malah Reinders tuh Tiani itu udah dinego bahkan sebelum Tiani Masih itu di AZ ya? Masih di AZ dan sebelum debut di timnas Belanda. Iya. Nah, itu siapa? Sintayong. Bener nih. Enggak tahu deh. Hoak. Itu Nah, infonya. maksudnya zamannya Sintayong maksudnya. Iya, emang. Zamannya Sintayong berarti kan waktu itu yang nego ya siapa entah siapapun itu petingginya ya, gua nggak tahu namanya siapa atau mungkin Sintayongnya Tapi oleh langsung. PSSI. Oh, oleh PSSI. Katanya. Bukan pihak ketiga. I don't know. Oh, oke. Tapi menurut gua kalau dengan seorang Tijani belum cukup sih, butuh ya tetap butuh yang lain-lainnya juga. Barengan Support ini system bukan lah. sih Tijani di lobbynya tuh siapa? Joysuk siapa dulu tuh? Oh, Joyce itu tahun berapa? Oh, lebih lama lagi. Gimana? Lebih lama itu ya. Itu zaman Pak Rano tuh. Buset. Ya, gitulah. Banyak Stefano Lillipali. Diego Michel tuh. Pano, Iya. anjir jauh. Gitu. Nah, kalau TRS berarti kan Ian Maatsen kenapa akhirnya milih ke Belanda ya? Iya. Punya peluang Iya. ke Belanda. Pas Kosternya kenapa nggak join kita sampai saat ini kan? Iya. Masih ada harapan di Iya. benaknya sebenarnya. Ya paling kalau yang udah tertutup aja kan kayak Kevin Dix sama Emil aja Iya. kan. Iya. Jadi Untuk bisa Marcelino. kita habis. Iya. Tapi Emil oke sih emang. Ya, salah satu yang stand out masih Emil kemarin. Emil. Kiper Italia. Iya. Eh, Biarin netizen kaum mending milih pas terserah lu dah gua. Ya itu Emil. perdebatan. Gua mau Emil. Preferensi, Gua- preferensi. gua Emil. Gua menengahi. Gue Emil gua. Overall 90 menit itu ya di luar misalnya Jepang tim superior, ya kan? Di compare sama atau lawan Cina, atau lawan apa? Cina, itu bagus nggak mainnya? Gimana ya? Beda gaya main juga nggak sih? Kalau dilihat kemarin ya, gue sih malah ngeliatnya Indonesia tuh. Nah, di mana bedanya coba? Bedanya lawan Cina adalah kalau di lawan Cina tuh kita main bertahannya tuh nggak low block mainnya. Lawan Jepang tuh kita benar-benar Iya. low block banget. Kita masih main mid block, tengahnya dikunci. Kalau waktu lawan Cina kemarin. Ya, oke. Sementara lawan Jepang kita main low block banget. Tapi yang gue bingung adalah mau main low block, kenapa masang pemain yang malas pressing? Tuh. Itu yang gue kritik ya. Oke, siapa yang mas pressing dulu? Bukan malas pressing, mungkin lebih tepatnya nggak maksimal pressingnya ya, kayak Beckham, ada siapa, Sayuri juga kemarin, Mas Ole beberapa kali juga Ole, tapi ya mungkin siapa namanya Pak Kluivert punya pemikiran tersendiri kan. Pak Kluivert, Pak Iya. Kluivert. Lu Dan jangan Alek. RP aja lu. Dan Pak Alek ya, Pak Alek. Pati, Oh, Pati. tapi coba lu menurut dok. Bib, ini kan tadi kata sekian kesan kayak males kan. Nah, Ini malesnya memang
kalau menurut gua ya ada dua pilihan, orang baru nggak mumpuni, adalah malas gua jagain, gua udah kalah kelas sama dia gitu. Atau mikirnya, mau 6 kali juga nggak ada ngaruh sama peluang gua tetap harus ronde keempat gitu. Kalau menurut gue ya, pemain Indo tuh kalau ketika megang bola tuh banyak kebingungan karena udah terjebak di pressingan Jepang itu yang sangat rapi itu. Pemain Jepang kan sangat ini ya, mengelilingi bola pemain ketika main Indo di line-nya sendiri tapi udah udah di press dan pressnya tuh selalu berhasil dan main Indo tuh kejebak di situ. Kelihatan banget kenapa nggak ada chance segala macam ya buat Indo, cuma chance kita kan cuma yang dari umpan itu ya, yang umpan itu terakhir. Terus sama paling ini sih yang akhirnya jadi pelajaran juga ya. Kita kalau mau main defending tapi nggak compact ya, secara lini, secara garis ya, itu bakal jadi makanan buat lawan. Waktu lawan Cina kita bertahan, tapi garis pertahanannya tuh nggak compact. Tapi Cina kan nggak bisa manfaatin entah itu di ruang antar lini, dia nggak baca peluangnya. Ketemu tim Jepang yang bisa main numerical advantage, yang bisa manfaatin di ruang antar lini, kayak Kamada kemarin yang 20 kan, atau ada Kubo yang bisa main lebar terus ngisi ke tengah juga, itu bahaya tuh. Ya kita akhirnya dapat pelajaran yang berharga banget gitu. Tapi yang gue salut Jepang itu yang meskipun udah di depan gawang kita, nggak buru-buru tendang ya, dia benar-benar tenang, dikepung pemain kita juga masih tenang pegang bolanya. Beda jauh sama Cina loh. Iya, setuju gua. Lagi-lagi kualitas. Bagi pas kalau kita bandingkan pas belum-belumnya ya kayak lawan Cina, lawan Bahrain, itu kan praktis bukan tim yang ngotot dalam mengejar bola kan. Nah begitu ketemu tim kayak Jepang ya kita kaget lah. Apalagi back sekelas Messi Hilgers pun dia juga beberapa kali salah passing kan. Iya, keteteran. Iya, keteteran. Ini katanya back yang duluan punya termahal di timnas nih. Nah katanya. Enggak, kalau back termahal bener. Oh iya. Iya maksud gua dengan kita punya kayak KJ Itjes, Messi Hilgers, bahkan kiper udah Emil, kita masih kebobolan 6 gol. Itu aja kan kita masih harus banyak evaluasi nih. Dan lagi-lagi membuktikan kalau memang kelas kita belum grade A lah. Kita masih harus struggling dulu nih. Ini grade A Asia. Asia. Dunia nih. Asia. Masih Asia nih ya. Asia. Pelan-pelan ya. Kalau dunia masih jauh lah ya. Ya jadi gua rasa banyak faktor sih, salah satunya ya antara dua tadi itu. Dan mungkin pemain timnas udah terbuai kali ya. Maksudnya kan mereka udah lolos terus mungkin udah banyak bonus dari mana-mana jadi Ini. agak kendor nih. Wah, bonus. Dapat Seko. 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 Apa baru menang lawan Cina apa Seko? Dapat Seko. Seko. Seko pelukan Seko, Ayumu Seko maksud gue, Ayumu Seko. Siapa? Sama. Kan back Jepang itu, Seko namanya. Lu doang yang tahu gitu. Ya padahal ya gue udah debak dari awal ya kalau coach TK ini ya dari awal pengen mainkan lebih banyak Belanda lah ya, didikan Belanda karena rasa bahwa ini akan bisa selevel sama mainin Jepang kan. Anjir masih jauh. Jauh. Maksudnya ya dia balik lagi pembangunan sepak bola yang konsisten akhirnya kan bisa menghasilkan pemain yang secara kualitas bisa bersaing di top tier kan. Tapi ini juga inilah ya wake up call buat kita punya supporter netizen lah ya. Iya. Bahwa bola itu nggak segampang ambil si A, ambil si B, si C. Udah. Ini momen Indonesia stay humble. Kayak tim mana tuh stay humble tuh? Stay humble. Mana ya gitu. Mana ya? Iya. Inisial Mariam. Tapi Lontong. gue mau nanya nih soal tadi kan bahas Hilgers nih. Ya. Lihat game kemarin, terlepas lawan Jepang. Tapi kekompakan Hilgers dengan Itse sama Hamel dibanding Rido gimana? Kalian deh coba. Oke, kalau saya dulu ya Pak ya. Sebenarnya untuk match kali ini Hilgers nggak bisa disalahkan 100%. Soalnya kalau menang dengan Rido di situ, maaf aja nih, emang levelnya Jepang lebih tinggi daripada Cina. Jadi menurut gua Hilgers udah bermain yang terbaiknya di Indonesia sejauh ini. Nggak gitu. bisa dibandingin ya? Nggak bisa dibandingin, emang level Jepangnya terlalu tinggi. Dan kalau yang sebelumnya kan Hilgers banyak out position ya, keluar dari posisinya dia kan. Pas lawan Cina yang kita kalah, terus lawan Australia. Nah, sekarang Hilgers bener-bener stay, emang bener-bener ya udah kita bertahan dan nggak bisa disalahkan trio ini. Kalau misalkan dibilang lebih bagus Rido, Justin sama J, ya iya lawannya Cina kemarin. Coba si Mes pas lawan Cina yang di GBK main, gua rasa bakal sama gitu. Bagus. Ya. Atau enggak ini deh Rido atau lawan Jepang yang di GBK aja. Nah iya. Kenapa Rido pas lawan GBK
nggak di GBK. pas main di GBK gitu, nggak disalahin netizen. Yang disalahin kan tetap Mes nggak main ya? Belum Karena nggak belum datang. join kayaknya. Apa udah? Apa Udah, cedera. Oh, ya, pulang ya? Katanya cedera kan? Yang cedera. Nah, itu Ridho nggak disalahkan tuh. Cuma kan emang bener sentimen masyarakat kita aja nih. Saat sama masih netizen. transisi, Iya. karena belum ada performa yang bagus. Sama diginin, katanya market value paling mahal. Kok mainnya kayak gitu? Gitu, jadi Ada beban masih- juga. Masih kaum Kayak di mending. awal-awal kok cedera gampang gitu Iya. ya. Ya kan kita kan banyak komentator tapi tidak punya pemahaman bola yang tinggi kan. Tapi Masalah jujur gue komentar. ini ya kayak pakai patokan market value termahal apa segala macam itu menurut gue apa ya? Nggak ngaruh sih menurut Nggak gua. ngaruh Iya. ya. Bull lah itu bull. Buat juga. Banteng. Omong kosong nih. Iya, omong kosong lah. Bullshit. Iya. Bullshit. Bullshit. Menurut gue itu bullshit itu loh. Maksud gue kayak market value itu kan cuma penilaian market value itu kan hanya bukan berdasarkan performa doang Karena kan, kalau tahu faktor-faktor banyak. sebagian negara tuh market value tuh bohong semuanya. Iya, faktornya tapi kan di faktornya kan juga banyak kan kenapa market value itu bisa segitu angkanya. Entah itu dari negaranya, entah itu liganya, berapa kali dia main. Liga tuh ngaruh. Hah? Market Liga. value Iya, liganya liga ngaruh. juga Tahu ngaruh. gue kalau market value itu ya cuma benar tuh akurat di Liga Italia, Liga Jerman, Liga Inggris itu Iya. itu yang akurat, yang lain tuh nggak ada yang Top akurat. 5-nya ya. Iya. Nggak ada yang akurat semua. Iya. Itu sih kalau dari gue. Ya kalau dilihat pemain Jepang market value-nya banyak yang 80 miliar. Iya. Mainnya kayak gitu anjir. Jago banget. Nggak lebih top dari Indonesia malah ya. Itu sih. Tapi selain Hilgers nih, tadi kan semua sepakat bilang bahwa Emil tahun kemarin tuh tampilnya gila mengecewakan ya. Enggak. Ya walaupun sempat ada blunder yang dia ragu-ragu ya. Hmm. Nah, jadi kalau kata coach Rasko pas nonton bareng tuh, Hmm. Emil ini untuk stopper bagus, tapi untuk pengambil keputusan motong bola itu lebih baik katanya. Oh iya benar. Nah, Ada momen yang dia mau halo teman ke tengah Nanggung, tuh. ya. Iya. Dan itu terlihat waktu lawan Bahrain Cina kemarin juga ya. 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 Itu terlihat. Ya itulah kenapa dia akhirnya nggak di Itali, dia di Indonesia karena kan di Itali kan semua latihannya stopper bagus, tapi kan yang pandai ngambil Potong bola. bola itu kan bisa dilihat. Iya. Karena masih numpuk lah Itali. Donnarumma lagi Makanya dia nggak prime prime ya. lewat lah. Krisisnya striker. Heeh. Tugas kiper kan emang stopper ya, bukan build up. Itu perdebatan. Tapi bagi gua perdebatan perdebatan. ilmu position tuh ilmu counter attack itu aja Iya. gitu. Ilmu Emil. Lo mau ikut kayak Itali tuh kayak Belanda gitu aja intinya kan gitu. Untuk kiper Itali kayaknya saya, Pak. Saya juga Itali. Untuk kiper ya. Gue Jerman deh. Maju maju dong. Enggak apple to apple, ditanya Itali Belanda. Kagak nyambung. Nggak nyambung. Gue Jerman lah tetap. Gue Inggris lah. Gue Spanyol lah. Lah, Lebih raya. Ada kan juga anak-anak Belanda ya. Oh gitu. Sama aja kan yang Build up ya. Iya. Kipernya build. Oh iya. Itu. Oke, berarti kita sekarang nggak perlu lagi bahas yang selalu ya. Sekarang kita bahas ke depan nih. Berarti Indonesia sekarang di Ronde ronde keempat. Empat. Ya. Ronde keempat itu siapa itu calon lawannya? Irak. Ini kelas main akhir, Pak. Akhir nih. Iya. Ya karena kita peringkat 4. Oh, Saudi ini pasti ya. Bahrain nggak lolos, coy. Ajab. Ajab lo makan tuh 10 menit. Bagus dong kalau enggak dia kalau lolos geser kita dong. Oh iya. Bisa ya? Oh iya bisa. Iya. Kayak gitu. Oh iya. Jadi apa? Arab Saudi ya. Hmm. Kenapa tuh? Susah lawannya. Lawannya 12 orang ya? 12, Sama 13 juga. 13. Sama di studio VAR juga. Oh iya, 13. Stadionnya mendadak licin. Banyak minyak. Berarti kalau kita salah ketemunya Qatar, tahun depan siapa tuh? Nah, Qatar. tuan rumah gimana sih? Nah, gua akhirnya yang sempat gua baca terakhir itu kemungkinan besarnya 90%-nya kan tuan rumahnya Ini, Arab Pak. sama Qatar nih. Sentralisasi di pot 1 Iya. rumahnya. Antara dua itu ya? Iya, di antara dua itu. Tapi kemarin FA-nya Irak juga ngajuin keberatan. Tuan rumahnya kenapa harus dua negara itu? Tapi temen tuh mau nanya kenapa sekarang ada pot 1 kedua ini bedanya apa nih antara 1, 2, 3 nih? Ya itu kan sesuai ranking FIFA. Ranking, Sesuai ranking FIFA kan. Oke. Ya jadi untuk penentuannya, nah sebenarnya makanya gue juga bingung nih. Secara logika harusnya ya, kalau gue malah ngelihatnya Indo di sini.
Bukan. Kan kita kan lain Arab, Bro. Nggak usah dipotin lagi. Jadi kayak Indonesia ketemu Irak atau Qatar. Jadi nggak perlu ketemu tim yang sama lagi gitu loh di fase sebelumnya. Jadi nggak perlu diundi lagi. Kalau gua Kayak UCL knockout gitu ya. Soalnya pernah satu grup ya. Iya. Iya. Kalau kan Ya, masuk lucu akal kan, sih. kan lucu juga kalau kita nanti diundi ketemunya Arab Saudi lagi. Terus nanti kalau misalkan diundi Qatar ketemunya Emirates lagi. Gimana tuh? Makanya Itu. Qatar nih. Udah feeling banget ketemu Qatar ya. Kenapa ya? Enggak kayak Tapi lo kata sudah ada ini bad feeling wah ini. Iya. Dari sejak yang U berapa kemarin tuh yang U23 lah. oh ya ketiga. Yang kita kalah kan tuh, yang dicurangin. Kita kan juara 4 pada kira. Juara 4. Sama trauma ini Pak, logo-logo bendera mirip-mirip kayak gini nih. Sama Bahrain. Bahrain agak trauma dikit. Tapi apa ya? Kalau gue feeling kita mainnya di Arab Saudi ya. Ya, kalau itu alhamdulillah lah ya. Oh, lu bilang belum tentu. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu dia belajar kan, Kita dia sempat belajar. imbang Iya. dan kita nggak kalah kan lawan Arab kan kemarin Iya, kan. Di kandangnya Seri. Seenggaknya kita untuk ke ke peringkat 2 yang ronde kelima masih Oh, ada chance. iya. Walaupun harapannya pengen lolos langsung kan. Nah. Kalau gue sih jujur ngindarin ronde kelima ya, karena kalau ada ronde kelima Udah. sih udah. Barangnya juga udah berat-berat itu Tapi dari bukan itu namanya kalau kita nggak selalu menempuh jalan yang paling susah. Ya. Iya, Itu udah kan. tradisi. Iya. Tradisi kita begitu selalu. Iya sih. Banyak. Jalan mudah. Kenapa nggak susah? Indo Heritage namanya. Apapun itu kan mau birokrasi juga mau ada yang mudah. Susah. Kasih lagi. Gitu. Soalnya kalau udah babak kelima banyak pemain-pemain ini yang keturunan Malaysia di Latin ya. Ketemu Venezuela. Loh, saya bentar dulu emang. Ekuador. Lu kira Qatar sama UAE tidak naturalisasi? Ya UAE, Masih ada kan? UAE malah hampir 6-7 pemainan naturalisasi. Dari Brazil kan? Tapi bedanya kalau UAE itu naturalisasinya dia 18 tahun dicomot dari Brazil atau Argentina, Oh. dibiarin stay 5 tahun kasih paspor kalau UAE itu. Oh pinter ya, mereka sudah investasi dari awal Mereka kan? begitu, iya. Jadi yang muda-muda ini, wah ini cakep nih pemain ini. Ya, mungkin ngeliat juga kan apa dari penduduk kan di Jazirah Arab yang main bola Kurang ya? yang gue baca juga udah nggak banyak kan. Yang kan main bola bersihin rumahnya nggak mau mereka. Gimana? Hah? Dia di situ Arab tuh. Wah, Arab. ya. UAE, Qatar, ini sama Arab Saudi, Nah, bersihin jadi- rumah nggak mau. Berarti ini tanah Arab semua ya? Iya, kecuali Wah, Indonesia. Kita lawan Al FC ini. Kita Eropa, Bos. Eropa, oh iya. Ini Latin. Ini Sudan. Oh iya ya sudah. Ini Eropa. Liganya. Liganya. Nggak tahu gue Irak. Kalau sama gua bahaya nih Irak kalau gua bilang. Irak. Ya, Irak. Irak nih warganya pasti sangat nasionalis ya. Iya. Kan pernah perang ya, karena jadi punya mental pejuang. Tapi kita brotherhood Pak sama Irak, Pak. Iya. Hah? Brotherhood. Di lapangan udah brotherhood semuanya musuh. Tapi gue yakin Brotherhood. sekarang Indo kalau ketemu Irak masih udah bisa ngelawan sih kalau gue sekarang. Yakin lu? Masih udah Tapi- pede sekarang kalau sekarang. 20 tahun terakhir kita kalah dua-duanya kan ya? Iya. Tapi gua masih pegang Irak sih sebenarnya. Masih Irak cukup jago sih. Tapi- Apalagi strikernya Mohamed Ali ya. Oh, yang Irak gede. tuh pemain Itu mereka Aiman Hussein. main di Eropa Iya, juga. Aiman sama Hussein. pemain. Iya, ada beberapa Ali Jasim kan ya. Ali Jasim. Zidane Iqbal. Oh iya. Iya, iya. iya. Yang gue inget dia doang. Aiman Hussein. Yang brand gede, yang kumisan. Iya, Pokoknya itu Irak jago tuh yang satu yang badannya gede. Ya, itu siapa? Yang satu Muhammad Ali yang larinya Iya, Muhammad Ali yang kenceng. yang kenceng banget larinya. Waduh, itu tuh jagoan banget tuh. Kok bisa? Ya semoga aja Indonesia segrupnya sama Arab. Oke, misalnya kita disebut sama Arab Saudi, Irak, Indonesia, peluang lolos ke ronde 5 gimana? Bisa. Kalau itu Insya Kalau Allah. lima- lolos langsung susah. 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 Ya bisa Ada kayak Irak menang soalnya. dua-duanya. Oh, Bisa ada Irak menurut soalnya. gua kalau itu grupnya masih ada chance buat ke satu, tapi paling banter-banter sama Persnya kedua. Kalau dua itu Ya, round Ronde 5 lima. lagi ya. Round 5. Kalau gue ngutip quotes-nya Spider Carrasco aja. Hmm. Kalau Spider Carrasco bilang kalau semua tim ini nih yang di ronde keempat levelnya sama. Karena kalau bagus udah lolos langsung. Bener sih. Iya, Bener. memang kalau secara geografik usia itu mentalnya ya. Iya. Kita kan juga yang masih analisis juga ya. Mudah-mudahan seperti itu. Udah. Tapi kalau misalkan ditanya yang paling mau gue hindarin mana ya? Emirat Arab. Kalau gua Irak. Qatar. Kalau Gua Qatar. gua Irak. Gua paling gue takutin sini Irak. Gue Emirat. Gua Qatar Qatar sih. gua. Qatar. Karena Non teknis. Non teknis. Iya, itu lebih Kalau- jahat, Pak. Kalau teknis di Irak. Apalagi pas lawan Iran ya yang sus banget. Oh, pas Piala Asia. Liga Iya, kita kualifikasi. Liga kita aja banyak teknisnya. Masa kita waktu itu Nah, kalah. kita di non teknisin aja merasa paling dizolimi itu pas lawan Bahrain itu. Lupa sama fenomena sepak bola kita sendiri itu.
Ya udahlah pokoknya siapapun itu lawannya semoga kita bisa berbicara. sama Oman dah. Kan nggak bisa. Bisa. Enggak, wasitnya kan itu. Oh itu iya tuh. iya. Orang Oman ya? Iya. Alkap. Alkap. Ini orang Oman nih. Alkap. Gua sumpahin lu ya, dijolimin Qatar lu. Ketua Om menang lolos nih. Plot twist. Ranking 1. Tim pot 3 ya. lolos. Ranking 1 semua. Anjir. Apa nih ya sebelum ini kapan mulai ronde keempat? Oktober. Undiannya Juli. Oh Juli. Juli Oke, undian. sebelum 2 game doang ya? Sebelum Oktober nih kita perlu tambahan nggak nih pemain? Wajib sih Pemain menurut gua. diaspora atau pemain Eropa atau Londo atau Kalau gua itu. cukup 2 sih. Posisi apa tuh? Di tengah. Kalau depan siapa harapannya? Oke, tengah apa nih? Di ini aja sih di midfield boleh lah di midfield. Biarpun sekarang kan udah pas Pelupesi dan Tom ya. Pelupesi menurut gua Tapi gue nggak pernah lihat Tom tuh main full loh. iya, nah itu kan udah agak berumur juga, menurut gua harus udah punya pelapis yang cara mainnya mirip lah gitu menurut Kalau gua. umur 7 tahun berumur. Kalau Tom Hanks masih 30 kan? Iya, tapi 30 menurut gua masih bisa lah. Iya, masih bisa, tapi itu pelapisnya itu butuh. Buat Siapa gua- ya gelandang dia semua? Buat gua striker sih harus nambah satu lagi buat dampingin Oli. Mauro Zilstra tuh. Oh Dia iya. main di mana ya? Mauro. Yang kencang tuh Mauro Zilstra yang logonya warna oranye tuh. Iya. Manuf ini ya, Manuf. Volendam. Manuf ya? Volendam sama Tapi kalau gua, oke, sebelum itu serah. Tapi gua harus target man. Striker. Gua lihat si siapa nih Ole bukan target man dia. Dia tipenya juga sama, ada bola dibawa ke pinggir sama dia. Aslinya wing dia. Dibawa soalnya. keluar Dibawa bolanya. keluar gitu. Oleh Manuf juga yang di stop juga winger aslinya. Tapi ini deh, kalau dia udah keluar, siapa yang ngisi tengah? Iya. Ya kan? Kalau- kita harapin apa? Beckham, kita harapin siapa? Marceng. Marcelino. Marcelino untuk heading atau fight di kotak nanti ya. Elah mimpi bung. Masalahnya ya siapa tahu kan dari Liga 1 nanti di tracking kan udah Vida Silva oke nih. Ciro boleh Ciro Alves, Alex Martins. Alex Alex Martin. Martin. Belum 5 tahun. Belum. Yang udah 5 tahun David. Kalau emang pengen David yang instan instannya ya, yang pemain Liga 1 yang udah konsisten nih asingnya nih, naturalisasi. Buat jangka pendek sih oke lah. Jangka Soalnya- pendek banget. Ya, soalnya pendek banget. kalau Cuma mau buat ambil playoff. diaspora di Belanda pun juga kagak ada 9. Belanda pusatnya aja nggak punya striker. Masih pakai Iya. Bas Westwas ya? Whitehorse. Masih pakai Memphis Depay. Iya, Memphis Depay bisa main di dalam. Nyalip golnya Van Persie lagi dia anjir. Depaynya, Oh iya, Depaynya top main scorer di tuh. Corinthians lagi. Iya. Iya. Oh. Iya. Jadi ya gimana kalau mau nyari nomor Pusatnya 9, aja krisis. susah ya. Ya yang real nomor 9 lah. Nggak, Atau mungkin tuh susah. bisa naikin Jans Raven nih ke senior. Nah, oke. Atau- Emiliano Jonathan. Lebih bagus ya. Ntar captain banget tuh. Tapi terlalu dini kalau gue ya. Enggak apa-apa. Ya buat Ya kalau coba enggak sih oke aja. Kita pakai caranya Malaysia aja, siapa tahu bisa dapat tracking ketemu di Amerika Latin kan. Soto main Lagi di snorkeling. He always ready, Tapi- Olivia. Tapi aneh kan dapat ya mungkin Suriname ya. Kita kan orang kita kan sempat ada yang ini ya. Iya. Migrasi ke Suriname ya. Ah, Oh iya Suriname tuh. ya semoga Siapa tahu ada main di Sao Paulo kan Konan Indo. iya striker. Striker Santos gitu. Siapa tahu kan kayak Malaysia Neymar. kan kita tracking talent dapat tuh modelan Holgado, modelan siapa Figueiredo. Brazil Argentina itulah Iya. pokoknya. Ya siapa tahu Indonesia ada kan. Bisa dibawa tuh kan kita Belandan terus kan nih sama Jangan tuh suruh Sapa Hamdan tuh cari ke sana tuh. Nah. sama Medan. Pak. Jangan lu Eropa mulu lah. Iya, Pak, tolong Pak. Tolong banget nih. Soalnya kalau nomor 9 saat ini menurut gue masih bisa yang apa ya? Pasar dunianya untuk striker 9 ya di Amerika Latin doang. Eropa juga udah jarang punya striker 9 yang benar-benar deadly banget. Oke, misalnya nih kalau nggak ketemu sampai waktu yang ditentukan, misalnya kita dikasih waktu nih ya, untuk apa syaratnya oleh FIFA, menunggu sampai apa Oktober ya, Oktober, nggak nemu-nemu, ya. Menurut kalian nih bisa nggak Ole dilatih di-convert sedikit menjadi real center forward, bukan winger striker ya, center forward ya. Cuma tergantung di klubnya nggak sih? Kayaknya dianya sih, kayaknya Iya. enggak sih Nah, Pak ya. sekarang kenapa dia dipindahkan ke Inggris? Coba pikir. Dapat menit bermain dengan Oxford, berarti dia nggak bisa adaptasi dengan sepak bola Inggris. Berarti dia juga nggak bisa jadi target man.
Sesimpel itu aja. Gue setuju sih. Yang intinya kan dia harus jadi starting dulu kan. Iya. Musim lalu aja dia starting cuma berapa kali tuh. Bisa jadi dari cadangan kan. Gue yakin itu karena gaya mainnya, Bib. Gue yakin itu karena dia mainnya apa Stylenya ya? ya? Stylenya gitu. Bang. Style beda ya. Style nomor 7 banget sih. Lebih ke winger memang ya. Di nomor 7 pun nggak ada speed. Iya. Iya. Oleh tuh. Ya, Sama itu Marcelino sih. masih bagus sama Marcelino speednya. Iya. Ya kalau gue sih nggak berharap dia bisa seinstan itu langsung kalaupun dijadiin Berat ya kalau nomor 9 sampai Nah, gue berat. ada ide menarik nih. Yang seperti selalu bilang, sedangkan Sebayang lokal tuh siapa? Oh Malik. si ini bukan Rizky siapa? Rizky Dwi siapa namanya tuh? Siapa? Aduh siapa kan kalau bisa nonton Liga 1 tuh. Gua nggak nonton Persebaya misalnya. Ya cuma ada tuh yang mainan yang mainan nembok mulu kan? Iya. Iya, gue Maksud gua tingginya oke lumayan tuh. Ya. Ya kan dia gua perhatiin gaya mainnya bukan tipe yang apa lari ke pinggir ya, bukan lari. Rizky Dwi, Oh iya Rizky Dwi ya. Pangestu. Pangestu. Kalau menurut kalian perlu nggak ada dicoba? Ya kita lihat dulu di Persebaya nih. Iya, tergantung performa di klub ya. Iya. Tapi kan sekarang akhir ini dia main malah menggeser si Flavio. Flavio sekarang jadi winger striker, bukan lagi striker tengah. Cuma nggak tahu ya. Subjektif ya. Kalau menurut gua tuh baru bagus 3 bulan 4 bulan doang tuh menurut gua terlalu cepet sih penilaiannya. Kalau menurut gue gitu. Septian Bagaskara. Nah itu. Iya, Septian Bagaskara aja nggak langsung kan butuh dari musim lalu gitu loh pembuktiannya juga gitu. Nah sekarang baru dipanggil. Ya Rizky Dwi menurut gua masih harus prove it dulu ya di Liga 1 ya, nggak bisa secepat itu sih. Jangan sampai kasusnya kayak siapa ya contohnya ya. Johnny van Bekering. Iya, terlalu cepat menilai ya. Ya mungkin kalau mau pertaruhan bisa. Yang berhasil kan contohnya Sananta kan. Sananta juga waktu itu di PSM Makassar baru bagus 2 bulan langsung dicoba ke timnas sampai saat ini jadi langganan. Tapi kan kasusnya kan nggak selalu seperti itu, terus menerus. Jadi ya kalau mau perjudian ya silahkan. Tapi kalau menurut gue sih udah kondisi begini main perjudian nggak bisa. Riskan banget Riskan kalau banget. kayak gitu. Berisiko ya. Resiko. Jadi mending kalau misalnya mau calon baru melatih Oleh dong ya. Ya nggak tahu gimana nanti ya. Kalau gue malah kalau si Olehnya nggak di develop jadi nomor 9, mau nggak mau kita harus punya strategi main yang sesuai juga dengan karakter mainnya Oleh untuk lini depannya maksudnya ya. Iya. Gitu sih. Entah misalkan kita main counter attack, False nine-in. entah kita main false nine atau gimana lah. Ya, itu tinggal Formulanya kudu dicari itu. itu tinggal Oh, Pak ini. Kluivert aja. Hayat Guardiola, anjir. Ya, duitnya bos. Ten Hag-nya udah ke Leverkusen. Aduh, Reinders ke City. Apa sedih lu. Belanda. Jadi ini kalau di ronde keempat chance lolos langsung berat nih atau ada? Tergantung lawannya sih. Kalau misal kita ketemu Kayak tadi yang disebutin sih gue Iya. pede. Kalau kita ketemu Saudi, Irak, Indonesia susah kalau lolos langsung ya. Karena ada Irak itu. Lundo? Kalau gue pede itu, banter-banter kita dapat peringkat 2 untuk round 5. Kalau itu grupnya ya Jadi tadi. itu cuma 1-2 yang satu lolos langsung, peringkat 2 langsung ke ronde 5, Iya. ya udah selesai. Gugur ya. 3 nonton bareng. Pokoknya intinya ronde keempat ini do or die. Kalau Iya. udah lewat ronde 4 masih nggak bisa lolos juga, ya udah salam. Susah sih kalau udah di ronde kelima atau di playoff kontinental ya. Misalnya nih, kita harus lihat lawannya ya. Nah, Game pertama kalah. berat. Ya kan cuma 2 pertandingan soalnya. Iya makanya game Iya. pertama kalah langsung. Iya. Berat. 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 Apalagi kalahnya sama orang-orang pot 2. Makin nggak ada peluang kita ronde 5 ya udah dah. Jadi sekarang gue nanya nih, kalau misalnya kalian nih main timnas nih ya, Ya. lebih baik fokus menang satu pertandingan, langsung persiapan untuk ronde kelima, atau tetap mau usaha menang 2 game itu? Usaha Kayak yang terus sih. Gen bilang, langsung 2 match kita fokus. Iya. Langsung Soalnya- dua. Oke, 2 match fokus. Udah kayak turnamen hitungannya ya? Begitu match pertama tetap kalah. Ya udah, jangan Ganti fokus. Assalamualaikum Piala Dunia 2030 kita. Fokus 2026. Enggak, kita fokus langsung 2030. Oh iya, Oh iya, persiapan. Persiapan. Iya. Kalau emang kalah di 1 match ya, Dengan Kalau cara 2030, Tom Hanks umur berapa? ya kita Regenerasi udah berarti. kan regenerasi. udah ada Ivar Cender kan udah semakin Atau enggak kita fokus Piala Asia dulu dari Iya, dulu. iya. Target perempat final gitu kan. Iya. Ya sudah kalau gitu. Hmm. Kita udahin dulu sampai sini ya. Ya. Supaya ini jadi bincangan terus di kalangan netizen nih ya. Ya, gimana betul. kedepannya. Betul. Oke, Oke. cabut dulu ya. Oke. Oke. Thank you Dah. guys. See you when I see you. Goodbye. Ya.